Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH episode Warrior edisi rekaman. Seperti biasa masih bersama saya dengan Bobi Alim. Sudah beberapa episode yang sudah saya tayangkan di tahun 2023 ini walaupun sempat terlambat ya. Nah, kali ini kita mau sapa satu warrior di Depok lebih tepatnya. Masih seputaran Jabodetabek. Saya mau sapa dengan Mas Dadan Pramadi. Halo, selamat datang Mas di TFH. Halo, selamat malam. Selamat datang. Mas, saya tertarik melihat postingan Mas Dadan. Seperti biasa, saya kan suka Hmm, stalking tuh di Facebook ya. Jadi saya ya, melihat postingan Mas Dadan, Devo Revo, ya. sama-sama pegang kamera tapi perubahannya drastis banget ya. Alhamdulillah. Ini kayaknya layak untuk dikepoin. Makanya aku langsung kontak. Hmm, Kalau boleh tahu, ini siap. langsung tak todong, Mas. Umurnya berapa? Sekarang 57 tahun lebih 3 bulan. Widih, 57. Padahal tadi tak pikir sekitar sekitar ya mendekati 5, tapi masih perbatasan 45 lah kok. 4 ke kepala Iya, 5, iya, tapi iya. kok ini kok wah, ternyata udah Iya, 57. Keren. Kalau lihat dulu iya. masih overweight gitu ya, Mas ya? Iya, iya, betul. Jadi Hmm. terakhir saya pernah sampai 85 kilo. dengan Dahsyat. dengan tinggi badan 160 kira-kira itu kalau dikalkulasi ya sudah termasuk obesitas ya. Betul, Jadi betul. 85 Hmm. dibagi 1,6 ya kuadrat ya itu Hmm. kira-kira 22 sekian. Jadi sudah lewat dari normal. Sudah lewat. Dan dulu pasti banyak nih kisah apa perjuangannya, pergumulannya terhadap sakit, ya kan? Nah, Iya, boleh dong iya. diceritakan awalnya sampai kenapa kok alasannya yakin dengan KF itu, Mas. Silakan, Mas. Uh, Oke, jadi sebelumnya saya memang berangkat dari pendidikan dulu di nutrisi untuk peternakan tapi ya Hmm. uh, jadi saya sedikit paham lah tentang nutrisi terutama Hmm. masalah karbohidrat, protein, Wah, lemak dan keren. lain-lain ya. Nah, Keren. uh, jadi kalau balik ke pertama kali saya lulus dari kuliah tahun 89, pada saat itu berat Hmm. badan ya masih ideal ya 56 kilo ya. Hmm. Karena saat Hmm. itu saya seminggu 3 kali rutin latihan lari ya, lari kurang Hmm. lebih 10 kilometer ya setiap sore itu ya. Nah, Hmm. Hmm. setelah mulai kerja, mulailah karena di dunia apa namanya nutrisi ya, karena saya Hmm. waktu itu bekerja di Ajinomoto 30 tahun ya, dari Hmm. tahun Hmm. 90 sampai 2020 ya. Jadi Hmm. mau tidak mau makan ya. Jadi karena dunia kuliner jadi menikmati makan ya. Jadi dan Hmm. 4 tahun terakhir sebelum pensiun, jadi dari mulai 2017 saya Hmm. kebetulan ditempatkan di Middle East ya, dengan kantor tuh di Jeddah. Jadi saya Oh. meliputi area Emirat, Mesir ya, Hmm. Hmm. eh, Bangladesh, lalu Pakistan itu tanggung jawab saya. Jadi pada saat itu ya Wah. mungkin saya sering makan enak, jadi karena menginap di hotel bintang 4, bintang 5 sebagai Eh, expatriate ya, jadi ah, ya itu overweight. Dan tapi ah. selang selang itu saya olahraga ya rutin kalau ada di hotel, gym nge-gym gitu ya. Tapi Hmm. Hmm. ya, Hmm. nah terus sebelum pensiun itu seharusnya pensiun tuh bulan September 2020, tapi karena Hmm. pada saat itu ada pandemi COVID ya, jadi mulai Hmm. November saya disuruh pulang ke Indonesia. Pada saat Hmm. itu tidak diketahui apa alasan saya harus pulang, karena saya tanya Hmm. ke bos saya kenapa saya harus pulang dari Jeddah ya waktu itu. Padahal Hmm. sudah nikmat tinggal di Jeddah. Nah, terus eh, berjalan waktu, jadi di kantor saya itu waktu itu ada program senior employment. Jadi
Baik. karyawan-karyawan itu beberapa jabatan bisa Mhm. apa namanya diperpanjang kontrak 1 tahun seperti itu. Nah, Hmm. tapi sebelumnya harus ada medical check up Check ya. up. Nah, Hmm. karena pada saat itu saya mungkin terlalu cepet ya ngomongnya, nggak apa-apa ya. Santai, Mas. Masih normal ini, normal banget. Masih normal. Karena saya baca atau saya dengar dari teman-teman orang yang sakit jantung itu kadang-kadang ngomongnya tuh nggak sudah ngos-ngosan ya. Jadi saya termasuk Oh, normal ya, masih tidak ada normal. masalah. Oke, terus Nah, lanjut, Mas. oke, jadi pada Hmm. saat itu kira-kira bulan Juni karena untuk melengkapi persyaratan tadi senior Mhm. employment saya Mhm. diharuskan untuk medical check up karena pada saat Mhm. itu COVID jadi saya tidak bisa pergi ke rumah sakit karena masing-masing rumah sakit seperti Siloam dan Mhm. lain-lain itu yang untuk medical check up tuh ada pasien COVID sedangkan saya tidak tidak Mhm. tidak kena COVID ya. Jadi Mhm. oleh Mhm. karena itu, dokter perusahaan Mhm. menyarankan saya, oke Pak, yang tahun 2019 saja Mhm. hasil Mhm. medical check up-nya yang terakhir ya. Ya, jadi Mhm. saat itu dokter di perusahaan, dokter umum ya, jadi membaca hasil medical check up di 2019 Desember. Nah, Mhm. untuk Mhm. yang lain sih memang apa angka-angkanya apa parameternya ada obesitas tapi tidak ada gula ya kebetulan asam urat juga tidak ada hanya kolesterol lah ya biasa ya yang Mhm. Mhm. mengkhawatirkan ya. Nah Mhm. hanya pada saat membaca hasil ronsen Mhm. dokter itu kebetulan kan dokter umum dia agak Mhm. curiga Pak maaf Pak saya kok ngelihat eh, rongga paru-paru ya di situ ada jantung kok seperti kecil sebelah seperti itu ya. Nah, Hmm. padahal riwayat sebelumnya saya tidak ada apa darah tinggi, semua Oke. normal-normal saja ya. Nah, Hmm. Hmm. tapi kalau secara jujur ayah saya itu hampir berapa 3 kali kena stroke dan sudah pasang ring Oh. juga 3 kali. Mhm. Tapi beliau meninggal umur 79 tahun, lalu ibu saya itu darah tinggi, rata-rata harian itu sampai 180 ya. Jadi Hmm. kalau Hmm. secara genetik itu memang ada ya kepotensi untuk risiko jantung ya, Mhm. kardiovaskular. Mhm. Jadi Mhm. ayah saya juga dulu gemuk, ibu saya gemuk ya, termasuk obesitas Hmm. lah. Mhm. Adik saya 2 tahun di bawah saya itu pada saat saya umur 55 dia 53 dia meninggal jadi mendadak karena serangan Hmm. jantung ya. Jadi Oke. nah oke okay. Berangkat pada pembacaan hasil ronsen Ronsen. saya jadi tadi dokter umum dokter perusahaan tidak berani memberikan rekomendasi saya untuk bisa terus bekerja karena kondisi jantung Hmm. seperti Mhm. itu ya. Mhm. Jadi Mhm. pada saat itu saya disarankan untuk ke dokter jantung ya. Nah, karena pada saat itu situasi pandemi, jadi saya harus memilih rumah sakit mana nih yang ada Hmm. dokter jantung praktek, tapi tidak ada pasien COVID. Hmm. 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 Akhirnya setelah searching-searching, ternyata alhamdulillah di Margonda Depok tuh ada rumah sakit ibu dan anak bunda ya. Nah, di Hmm. situ ada dokter jantung. Nah, Hmm. dokternya saya lupa namanya siapa. Pada saat itu jadi posisi kliniknya itu di lantai 3. Jadi Hmm. karena COVID Hmm. lift itu dimatikan. Jadi kita harus lewat tangga tuh ya. Nah, tangga Hmm. dari basement diperiksa macam-macam termasuk ya apa namanya suhu tubuh dan lain-lain. Hmm. Nah, Hmm. Hmm. akhirnya lewat sampai ke lantai 3. Nah, pada saat itu mungkin apa ya situasi mencekam atau apa ya. Jadi begitu sampai saya daftar,
kira-kira 10 menit kemudian saya ditensi. Pada saat itu tensi saya 150. Padahal sebelumnya tidak pernah ya. Wah, saya kaget juga. Lalu Eh, eh, pada saat itu karena langsung ke klinik jantung, Bapak di EKG saja katanya. hmm, Oke. hmm, Lalu diulang 1 jam kemudian denyut jantung tuh masih 150. Wah, tambah hmm. tambah apa ya? Tambah horor jadi saya. Padahal waktu itu sendiri, saya tidak diantar istri. Oh, Nah, astaga. terus begitu konsul dengan dokter Ya, jantung, saya ya. menceritakan kronologi kenapa saya harus datang ke dokter jantung, karena saya harus punya rekomendasi untuk bisa terus bekerja karena Hmm, 2020 tuh bulan September saya akan pensiun umur 55 tahun. hmm, Nah, dari dokter jantung pada saat itu membaca hasil ronsen, EKG, lalu lihat tensi yang tinggi, dia pada saat itu langsung, Pak, kalau sekarang situasinya normal, sebenarnya Bapak tuh harus saya rujuk langsung ke Rumah Sakit Abdi Waluyo di Cawang itu kalau nggak salah itu ya, yang waduh. untuk jantung itu. Mungkin Bapak nanti di situ akan dilakukan apa namanya pemeriksaan lebih cermat, Hmm, hmm. dan ada kemungkinan Bapak itu mungkin nanti harus pasang ring di situ atau bypass katanya. Wah, saya kaget luar biasa. Wah, stres banget. Bahkan Aduh. dari EKG pun dokter itu apa namanya mengatakan seperti ini, Pak, berdasarkan rekam jantung. Ini karena rekam jantung itu adalah riwayat, Pak. Saya Hmm, melihat Bapak sepertinya pernah kena stroke ya katanya. Wah, tambah kaget saya itu. Padahal selama ini tidak ada masalah ya, olahraga dan lain-lain ya. Memang nah masalah saya yang paling berat itu obesitas ya, gemuk hmm, gitu hmm, ya. hmm, hmm, Nah, ceritanya ya udahlah saya terima kondisi seperti itu, tapi hmm. dalam hati saya stres banget begitu ya waktu itu. Saya saya telepon istri saya, seketika itu saya Eh, bahasa apa Sundanya itu mewek lah, nangis ya, oh, oh, nangis. oh, oh, Bun, oh, aduh. aku nih divonis nih kena jantung, wah segala macam. Lalu kata istri saya, dia bilang, ayah jangan stres katanya. Udah, Hmm, sekarang tunggu kalau ada resep atau apa, tebus aja. Pada saat itu saya menebus resep tuh hampir 2 juta lebih kalau nggak salah itu ya. Karena astaga. dibayar kantor ya udah aja saya Ya udah semua bayar dibayar. ya. Eh, Termasuk di situ ada catatan tuh namanya obat apa ya, pengencer darah Hmm, Almodivin atau apa namanya, saya amlodipin. nggak jelas Hmm, ya. hmm, Terus hmm, saya tanya ke dokter, dok, kalau minum obat ini apakah bisa berhenti? Tidak. Oh tidak Pak, ini seumur hidup Bapak harus. Wah, oh tuh. saya nggak mau seperti itu kan, karena saya punya teman-teman di kantor itu yang ya karena apa resiko jantung seperti itu juga Ya, setiap bulan dia biaya untuk berobat itu hampir 2 juta juga ya seperti itu. Wah, astaga. bagaimana nanti saya kalau sudah pensiun? Saya nggak mau karena selama ini saya tidak pernah sakit. Nah, Iya, iya, iya. oke. Akhirnya ya saya waktu itu masih nyetir sendiri ya, jadi pulang ke rumah. Nah, sama istri saya nangis ya, kata istri saya, udah katanya, kan istri saya modelnya kan apa orangnya keras gitu ya, Hmm. tidak usah percaya dokter katanya itu, wah Wih. udahlah nanti pokoknya dia saklek, jangan Hmm. percaya, ayah harus kuat katanya. Nah, Hmm. pada saat itu saya teringat saya punya teman yang sesama motret namanya Pade Teguh ya, saya sebut Pade Teguh di Jogja. Hmm. Hmm. Dia di status Facebooknya tuh pernah, jadi dia mau di bypass. Nah ceritanya dan dia di status Facebook itu ada fotonya dulu gemuk sekali, terus Hmm. akhirnya badannya ideal, itu satu. Terus satu lagi ada namanya saya sebut juga Kang Hanif. Nah dia yang Hmm. apa sangat konsisten sekali dengan KF itu ya, keto Hmm. fasting. Hmm. Hmm. Nah, saya nangis sama
Mas Teguh itu, Pak De, aku nih divonis gini-gini, harus di bypass, harus dipasang ring. Kata Hmm. dia, wes Mas Dadan, jangan panik, katanya. Udah, jangan stres. Kalau sampean stres, tambah sakit, katanya. Udah. Ya. Nah, pada saat Ah. itu saya ditanya, bobot badan berapa? 85, Pak De. Sampean turunkan sampai 20 kilo lebih. Wah, Hmm. piye Pak Pade caranya? Nah, dia cara kasih tahu. Pada saat itu clue dari Pade Teguh itu cuma pokoknya kamu nggak usah makan karbo. Ah, Hmm. udah, kata kuncinya karbohidrat. Lalu kenapa Pade? Wah, nanti sampean diskusinya sama Kang Hanif aja, Kang Hanif yang tahu. Saya tanya Kang Hanif ya. Hmm. Sama Kang Hanif juga tanya statusnya seperti apa ya. Aku divonis jantung seperti itu dan saya tidak minum obat. Udah, kata dia lebih ekstrim lagi. Tidak usah dimakan tuh, racun itu obat itu katanya. Ya udah, akhirnya pada saat itu pokoknya yang saya tangkap itu bahwa namanya keto fasting ya. Jadi Hmm. Hmm. Pak D dan Pak Kang Hanif ini menjelaskan jadi dari sisi agama, dari sisi apa namanya nutrisi bahwa Hmm. selama ini kita itu makan tuh lebih dari apa yang kita butuhkan dan Hmm. apa dimanja begitu. Jadi belum Hmm. kerja Hmm. sudah makan, jadi lama-lama tertimbun. Nah, Hmm. karena saya tadi backgroundnya nutrisionis ya, jadi tahu Hmm. tentang gizi, Hmm. walaupun tadinya tentang hewan tapi ke manusia juga, saya berpikir oh iya ya, selama ini tanpa disadari konsumsi karbo saya tuh lebih banyak dari apa yang dibutuhkan. Bangun Hmm. tidur, makan ya, terus bahkan saya tuh kalau malam tuh ya kadang-kadang kalau bahasa Jawa itu saya suka apa namanya beli kelitian ya. Kelitikan tuh seperti cemilan ya. Hmm. Hmm. Cemilan yang dikonsumsi. Nah, saya sampai jam 12 atau jam 1 kadang-kadang bangun tidur makan kelitian itu kacang apa begitu. Jadi bisa dibayangkan ya, apalagi selama jadi ekspatriat tinggal di Ah. hotel di luar negeri, Ah. Dubai, Ah. Jeddah, Riyadh itu Ah. kan bintang 4, Ah. bintang 5. Betul. Kalau breakfast tuh kan macam-macam, ada Croissant, ada Iya. Iya. pasta, wah macam-macam itu saya sikat semua. Jadi ya seperti itu. Nah, jadi Hmm. singkat cerita saya ikutin deh waktu itu dan kebetulan waktu bulan Juni itu kan ada kerja tuh sifatnya WFH dan WFO. Jadi saya Hmm. 3 hari di rumah, 2 hari di kantor seperti itu. Nah, Hmm. Hmm. nah, nah memang apa namanya itu perjuangan yang berat ya, terutama eh, waktu selama WFH itu ya saya kan kerja itu di meja makan. Hmm. Ceritanya saya buka komputer notebook itu 3 kali. Tapi Hmm. buka tudung saji itu bisa 6-7 kali karena istri saya ada pisang dari kebun digoreng, taruh di tudung saji, saya lihat. Terus ada jajanan apa itu? Nah itu akhirnya saya Oke. harus lawan. Nah mulailah pada saat itu saya harus fasting. Jadi intermittent fasting ya. Jadi saya Iya. terakhir makan jam 7, Ah. nah makan lagi jam 12. Nah, Hmm. selang itu, nah itu yang godaan sangat berat ya. Jadi karena saya hobi motret, jadi udahlah kalau gitu kebetulan di komplek tempat tinggal saya itu banyak serangga ya. Jadi saya ke apa namanya ke kebun-kebun, ke tanah-tanah Hmm. kosong di sekitar komplek motret serangga sampai menunggu Hmm. waktu sampai jam 12. Nah, supaya pas pada saat itu mandi, sholat, lalu makan. Nah, seperti Hmm. itu. Hmm. Hmm. Nah, itu berjalan dan setiap sore itu saya sama istri saya jalan kaki itu minimal 10.000 langkah atau kira-kira Hmm. 5 kilometer ya. Jadi Hmm. 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 nah itu. Nah, pada saat itu bulan Juni, Juli, Agustus, mungkin sekitar 3 bulan itu cepat sekali ya. Yang saya ukur parameternya berat badan saja. Jadi waktu itu gula Hmm. darah, semua tidak saya cek, hanya berat badan aja. Hmm. Hmm. Sedangkan tensi dan lain-lain itu saya hanya lihat di
jam saya yang ada pengukuran hmm, tensi, saya lihat masih normal, ya udah saya tidak ukur lah ya. Jadi, hmm, nah hmm. pada saat itu uh, akhirnya waktu September itu saya pensiun, masuk kantor. Nah, teman-teman di kantor juga heran, kok menciut banget gitu ya, dari 85 waktu itu sudah 65, kira-kira 65 Wih, kilo. Nah, sampai sekretaris saya tuh waktu itu saya datang pakai apa namanya, topi, lalu heeh, pakai heeh, jaket, pakai heeh. masker, dia tidak mengenali saya. Begitu saya Waduh. bersuara, waduh Pak Dadan, Masya Allah, kok bisa begini, katanya. Ciut, tapi sehat ya Pak? Iya sehat, Alhamdulillah. Udah, seperti itu. Hmm, Nah, hmm, jadi perubahannya seperti itu. Dan apa ya, yang menonjol ya selama sebelum keto itu, saya kan kalau malam itu penyakitnya 3N. apa Ngorok, tuh? ngiler, sama ngilu kaki itu. Karena ngiler Tapi toh gitu. eh, itu ngiler itu ya bisa dilihat ya, apa namanya, bantal saya itu banyak Heeh. pulau-pulaunya, kata istri saya tuh. Tapi setelah keto ternyata itu tidak ada. Nanti bisa Hmm, saya terangkan kenapa seperti itu. Lalu apa, ngiler, ngorok juga tidak ada. hmm, Sampai kadang-kadang malam-malam itu saya apa namanya, kalau suka dibangunkan sama istri saya, ya ya bangun hmm. ya, kenapa, takut ayah lewat, katanya. Se- Padahal sebelum keto tuh kadang-kadang saya tidur susah, kadang-kadang jam 1, Oh, jam 2 baru tidur. oh, Jadi seperti resah oke. ya. Nah, tapi setelah keto itu kadang-kadang saya setelah sholat isya atau jam 8, jam 9 itu langsung tidur, deep sleep lah Wis. istilahnya. Nanti jam 4 atau setengah 5 udah bangun, seperti itu. Kadang-kadang Hmm, tidak tidak terbangun pipis ya, ya udah sampai jam 4 atau setengah 5 ya bangun lagi, seperti itu. Nah, hmm. kira-kira seperti itu. Waduh, berarti berarti yang memotivasi ini teman sesama fotografer ini ya. Waktu habis Teman divonis sesama sama. fotografer ya, Oh, dan oh, triggernya yaitu didiagnosis ada jantung ya, ada penyakit oh, jantung, heeh, penyumbatan, atau ya mungkin itu kayak jantung itu sudah mengecil yang sebelah kanan, hmm, harus hmm, ada tindakan, saya tidak hmm, mau. Dan itu yang apa ya, triggernya itu sebenarnya. Jadi saya tidak mempelajari lebih dalam apa itu keto, tidak. Jadi pokoknya udahlah, hmm, saya apa, tidak konsumsi karbo, jadi sedapat mungkin seperti orang puasa, lemak saya yang harus dibakar menjadi energi selama puasa itu. Dan memang itu terasa ya, jadi ketika saya motret di kebun atau jalan pagi-pagi itu, di dada ini kayak keringetan gitu ya, sampai kuyup gitu ya, hmm, hmm, apa, baju saya itu ya, kaos saya itu, ah, seperti itu. wah keren. Nah, Jadi jadi akhirnya kayak diingetin lagi ilmu nutrisinya walaupun dulu belajarnya untuk ternak ya, iya, tapi iya, tapi betul, betul, jadi kayak enlight. Oh iya, selama ini ternyata makan takaran konsumsi karbo saya over tanpa sadar betul, ya betul. kan. Hmm, Betul, 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 betul. Jadi hmm, saya sampai teringat ya, pokoknya fungsi sel itu ada namanya mitokondria ya. Mitokondria itu membakar waduh, lemak ya. Lalu juga ketika memang tidak, karbohidrat tidak ada, yang akan pertama dibakar itu lemak ya, untuk sumber yes, energi. Nah, betul, kalau terus terus berkurang, nah itu tuh nanti protein yang apa namanya, tergerus. terdinaturasi ya. Hmm, Protein kita yang terkuras. Jadi memang iya betul. seperti atlet binaraga itu dia harus banyak makan protein. Ya, dulu saya promosi ini nih, asam amino atau protein ini untuk binaragawan sebenarnya, dengan sesuai dengan Oh, pekerjaan saya di Ajinomoto. Jadi apa ya, dulu tuh udah ngelotok istilahnya secara teori, tapi kamu nggak mau praktek gitu. Tapi dapat teguran teguran seperti ini, ya mau tidak mau harus dipraktekkan, seperti itu. iya betul. Nggak apa-apa Hmm, Mas Dadan. Itu memang waktunya iya, Tuhan yang di atas yang memberitahu. iya, betul, 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 Eh, betul. Oke, jadi
Pertanyaan rada nyeleneh dikit, tapi ini menarik dan mungkin teman-teman juga kepo. Istrinya tahu ndak Ya, kalau sudah menghindari karbo? justru istri saya yang memotivasi dan apa ya Oh, istilahnya dia seperti satpam lah yang paling waduh. tegas dan dia tuh mensupport jadi istilahnya eh, makanan dia sediakan bahkan dia Oh, apa mempelajari resep-resep apa namanya kue keto roti keto jadi intinya supaya apa ya istilahnya kan dulu saya suka makan nah mhm apa mhm. yang selama ini dimakan harus dia akan menyediakan. Nah, secara Mmm, paralel waktu itu juga anak saya nomor satu dia overweight, jadi dia beratnya 95 ya, jadi umurnya waktu itu dia 24 tahun, tingginya mhm 170 ya, 75 mhm lah. Nah, dia mhm. hampir 100 kilo ya. Jadi Wih. pada saat itu karena mengetahui ayahnya seperti ini, jadi dia menemani dan akhirnya dia dari 95 sekarang 60 seperti itu. Jadi Wih. oh, jadi ya di sini memang peranan dari keluarga itu sangat apa ya, mendukung, mensupport ya. Itu Mmm, yang mhm mhm. alhamdulillah saya bersyukur punya istri yang galak. jadi jadi memang Kadang disiplin. Nah, kalau kadang-kadang sudah kalau lewat dari jam 7, kalau heeh. saya masih mau makan, dia bilang, "Udah, berhenti." Wah, sudah Waduh. berhenti. Kadang-kadang kalau istrinya galak, waktu pertama kali Ya, cerita dimotivasi sama Pak Teguh dan Pak Hanif, teman fotografernya ya, Mas Dadan, mungkin juga ya. keder juga waktu itu ya, kayaknya. Iya, iya, betul, 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 betul. Tapi untungnya istri langsung ngeh gitu ya, atau ada cerita tersendiri tuh waktu cerita pertama kali itu? Istri saya waktu itu setelah ya diberitahu kondisi saya, dia tahu lalu Mhm. mendengar bagaimana Pade Teguh dan Kang Pak Hanif, Hanif, mhm. dia ini apa namanya mempelajari jadi lewat YouTube, lewat Oh. internet. Dia yang mempelajari. Saya sih enggak mempelajari apa itu keto. Jadi dia Wah. mempelajari video-video sampai dia kenal apa Mas siapa ya Mas Tio ya Iya Mas Tio, tokoh-tokoh heeh. wah dia pelajari itu sampai resep-resep semua dia pelajari sementara saya Waduh. hanya istilahnya berapa namanya ikut aja lah udah Ikut aja, nggak manut banyak aja. pertanyaan. Pokoknya patuh 100% udah itu aja. Nah, Aduh, keren keren. bahkan bahkan saya surprise juga kakak saya waktu itu juga pernah tinggal di Amerika dan di Shanghai dia mempelajari keto pada saat itu betul-betul Heeh. mempelajari tapi dia merasa tidak ada hasilnya jadi begitu melihat Oh. selama perubahan saya itu terutama ya dari ukuran dan bentuk badannya jadi kok cepat Mhm. banget kok kamu menuju badan yang ideal ya kata dia tuh. Mhm Jadi mhm. akhirnya dia termotivasi jadi kakak saya 2 tahun lebih tua dari saya lalu juga ada keponakan yang sama itu juga Heeh. 100 kilo lebih lah termotivasi akhirnya mereka belajar dan betul-betul ya melaksanakan seperti itu dan Keren. karena keduanya perempuan ya jadi resep segala macam dia pelajari. Kalau kalau saya jadi udah aja makan apa yang disediakan sama istri. Jadi saya kadang mengorbankan dulu saya seneng Croatian, seneng Heeh. pasta. Udah Heeh. itu udah mantan Masa masa lalu lalu. lah udah selesai lah. Kalaupun berani Eh, mencicipi rasanya nggak berubah ya, begitu aja juga. Iya, iya. Hanya yang sangat bersyukur itu kan dari dulu memang suka makan kambing, jeroan, Oh, dan oh. lain-lain. Nah, sekarang kalau ke rumah makan Padang, saya kadang-kadang suka apa namanya bercanda, berseloroh seperti ini. Heeh, heeh, Eh, Misalnya ke rumah makan Padang, "Dak, ada otak nggak?" Nggak heeh. ada. Oh, saya seperti ekspresi orang marah. Oh, dasar nggak ada otaknya di sini. Wah, padahal cuma bercanda.
Dulu itu kan hal-hal yang dihindari kan, Iya. otak, jeroan. Nah, Heeh, sekarang itu justru, wah malah kalau ada dicari. itu ya saya sikat, tidak masalah seperti itu. Waduh, seru-seru. Jadi ini Hmm, ceritanya sudah hmm. sudah berapa lama ber-KF-nya Mas Dadan? Sudah Jadi 2 tahun, 2 tahun setengah, 2 2 tahun setengah. tahun setengah ya. Ya, Wah, ya, kayaknya kalau kalau ada hasil lab terbaru nanti bisa Mas Dadan posting ya kan. Wah, itu bakal seru tuh. Nanti boleh, boleh, teman-teman yang boleh. menyimak ya bisa kayak gimana sih 2 tahun setengah? Apakah betul jantungnya sudah normal atau minimal Oke. tidak turun? Hmm. Wah, ini bisa mind blowing gitu. Iya, 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 iya. Betul. Tapi setiap minggu minimal Mhm. saya mencek ini gula darah ya. Ya. Lalu Mhm. setiap minggu tensi ya. Jadi alhamdulillah gula Ya. darah selalu di bawah 100 ya. Oke. Kalaupun misalnya angka 90 itu pasti malamnya itu pasti ada gangguan tidur. Jadi Iya. tidur malam, nah seperti itu Heeh. atau ada stres ya. Nah, seperti Iya. itu. Wah, udah Hmm. keren nih. Padahal aku awalnya cuman tertarik postingannya fotografer biasanya detail. Aku jujur waktu lihat gambar Devo Revo Mas Dadan fotografer itu, wah ini detail Hmm. kayaknya orangnya. Apalagi sudah 2 tahun setengah. Kayaknya ini Ya, ada catch-nya. Bener ternyata malah malah sekarang aku baru tahu Mas ya, Dadan nutrisionis ya kan, walaupun itu hewan. ya, ya. Wah Hmm. keren. Eh, Saya catatan berat badan berapa itu ada saya dokumentasi ya. Berat hmm, badan lalu hmm, hmm, karena setiap minggu ya. hmm, Setiap hmm, 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 minggu hmm, hmm. saya ukur tadi gula darah, berat badan, lalu tensi, lalu apa saturasi oksigen Wah, itu saya dokumentasi ada waduh. catatannya di buku ya. Jadi setiap minggu saya cek ya seperti itu dan biasanya saya share ke teman-teman di kantor sama ada alumni ya pekerjaan yang dulu ya. Jadi bahkan kan kadang-kadang ya setiap hari atau 2 hari sekali saya lari pagi ya saya posting ya. Jadi mereka juga Wih. heran, kok kamu pagi-pagi sarapannya kopi tapi sudah lari kira-kira 5 kilo, apa nggak ada masalah dengan jantung ngopi terus lari? Ya saya bilang nggak ada masalah, saya uang sarapannya kopi sama lari pagi, saya bilang gitu. Aduh, Iya, Mas, ini ada pertanyaan mungkin yang baru terlontar di pikiranku. Jadi, iya, apa iya, ini kaitan ini kan Mas kebetulan punya punya diagnosa awalnya kan jantung ya kan. betul, betul, betul. Kemudian dengan Mas sudah 2 tahun setengah ber-KF, masih ada kekhawatiran enggak kira-kira? Kadang kan ada pendapat di luar sana kayak keto itu nggak boleh lama-lama ya kan, nanti bahaya ya kan. Awalnya sih Hmm, bisa bagus, nanti jangka panjangnya nanti bermasalah. Nah, tapi dengan faktanya Mas sudah 2 tahun setengah gini, jujur nih Mas, yang Mas rasakan hmm. seperti apa sih gitu? Apakah betul gitu? Jadi yang pertama ya, ini ya agak Hmm. agak agak saru ya, maaf, agak Heeh, agak heeh, parno ya. heeh, heeh. Jadi karena laki-laki ya, Iya. kekhawatiran vitalitas itu dengan keto menurun. Ternyata tidak, justru lebih 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 mengkhawatirkan ya, seperti itu ya. Dulu waktu sebelum keto itu wah cepat sekali ya selesai Heeh, gitu heeh, ya. heeh, Kalau heeh, sekarang kok aneh ya. Terus yang kedua, heeh, saya dulu pernah belajar jadi ada teori dari Darwin ya waktu itu bahwa iya. manusia itu makanannya daging manusia sebenarnya, nggak usah yang lain-lain. Nah, dari situ juga yang ketiga saya melihat binatang karnivora ya, Heeh, seperti singa, seperti heeh, singa atau buaya atau dan lain-lain itu mereka tidak makan sayuran atau tidak makan karbo, kok hidupnya fine-fine saja, bahkan kalau singa tuh larinya bisa kencang gitu ya, seperti hmm, itu. hmm, hmm, Sepertinya sepertinya ya tidak ada masalah dan
karena berangkat dari tadi secara keilmuan saya dari nutrisionis, pokoknya asal ada protein yang balance sebetulnya. Karena kalaupun kita diinfus tuh kan kalau kita lagi sakit ya, jadi karbohidratnya itu tidak banyak ya, di situ kan hanya sorbitol atau glukos itu cuma sedikit saja supaya metabolisme itu lancar ya seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah kita tidak apa namanya makan karbohidrat lagi gitu ya. Jadi sayur dan buah itu tidak ada masalah selama kebutuhan basal kita ya tercukupi sebenarnya dari daging asupan ataupun ikan. Memang pada awalnya ya, jadi saya mengalami waktu itu kira-kira kalau pagi itu jam 9 atau jam 10 karena saya waktu itu bekerja itu paperwork ya, jadi membuat strategi marketing, strategi penjualan. Kan pada saat itu otak kita yang bekerja ya. Untuk otak bekerja itu kan sebetulnya bukan karbohidrat yang diperlukan tapi lemak ya. Jadi bahkan ada satu pendapat bahwa kalau kita makan atau konsumsi kolesterol di nol kan itu kita bisa jadi seperti orang idiot. jadi bahkan jadi bodoh seperti itu ya. Nah, jadi saya lanjutkan. Jadi tidak ada masalah. Jadi pada saat saya waktu pertama kali itu jadi jam 9 jam 10 ketika udah mulai oleng tuh saya biasanya mengkonsumsi ini VCO, Virgin Coconut Oil ya. Jadi itu minyak kelapa tanaman murni yang murni ya. Ya, kelapa betul itu kan. Jadi tidak tengik ya, dan itu masih apa namanya original ya, virgin ya seperti itu ya. Wah, jadi dengan sendirinya sudah Iya. membuktikan ya, sudah 2 tahun setengah, ya kan? Tidak ada Ya. kekhawatiran apakah nanti jantungnya akan bermasalah atau tidak, ya kan? Toh badannya sampai detik ini fine-fine aja, ibaratnya. Iya. Iya, Gitu. bahkan saya surprise-nya seperti ini ya. Jadi saya hobi sepeda sama lari gitu ya, jogging ya. Dulu itu ketika sebelum keto paling ya maksimum mungkin 10 kilo itu saya udah naik sepeda udah ngos-ngosan. Kalau sekarang tuh 30 40 kilo naik sepeda 1 jam tanpa berhenti pun tidak ada masalah seperti itu ya. Jadi bahkan apa namanya energinya tuh seperti ada terus ya, saya heran gitu ya. Tapi kalau saya misalnya pagi-pagi sarapan dulu ya pasti tuh lemes ya, dan kalau naik sepeda nah sekarang tuh nggak ada masalah, hanya karena mungkin usia udah agak tua seperti ini ya, jadi istri saya mengkhawatirkan, wah jangan ya, kata jangan terlalu itu. Padahal kalau sudah main sepeda ya saya suka tensi masih normal 120 125, jadi nggak pernah sampai 150 seperti itu ya. Jadi saya merasa ya sebetulnya nggak ada masalah ya dengan apa namanya kita melakukan KF. Memang ada lagi nih, saya pernah terjadi, tapi itu setelah kurang lebih 1 tahun ya. Pada saat itu apa namanya frekuensi saya BAB, maaf ya, buang air besar, itu tadinya sehari sekali menjadi 2 hari atau 3 hari sekali. Nah itu apa kalau kita pikirkan kan jadi stres ya sebetulnya. Tapi kita jalanin aja, tidak ada masalah seperti itu. Atau mungkin dalam keadaan kondisi terpaksa itu bisa membeli apa namanya seperti Vegeta, maaf merek ya. Jadi yang serat tanaman, minuman berserat itu kita makan minum 1 bungkus. Mungkin di situ kan pakai gulanya juga bukan gula alami, tapi dia pakai pemanis buatan, jadi kalorinya rendah. Nah itu bisa cepat kita langsung buang air besar ya pada saat itu. Mungkin sebagai catatan sih, kalau
nanti ada yang teman-teman yang menderita jantung juga memang tidak boleh ngeden ya. Jadi mungkin ketika nanti mengikuti KF, ketika ada keluhan susah BAB, nah itu harus segera istilahnya berkonsultasi bagaimana menuntaskan itu. Jangan sampai ketika ngeden, karena teman saya ada waktu itu yang dulu ya di Timur Timur, dia hobinya bodybuilding, ngeden, akhirnya buta matanya. Itu pernah kejadian waktu itu. Tapi dia bukan KF ya. Jadi waktu itu saya punya teman, dia hobinya bodybuilding, terus suka ngeden waktu dia stres, bukan stres, apa namanya ya, bampres ya, itu angkatan 50 kilo ngeden, buta sampai sekarang, buta. Jadi jangan sampai ya kita itu nanti kalau ada pada saat KF susah buang air besar lalu ngeden, nah itu jangan, perlu dihindari. Jadi saya mewanti-wanti lah itu ke teman-teman seperti itu. Oke, ya waktu itu juga ada sudah agak lama sih, ada nakes juga yang menjelaskan tentang gejala konstipasi di kondisi metabolisme low carb ya. Jadi memang faktornya banyak, nggak cuma dari kurang serat, tapi bisa juga dari stres yang tinggi atau juga kurang asupan garam, ya kan, kurang minum, itu juga membuat faktor yang membuat betul. Betul. Wah, ini seru. Iya. Nah, ini terakhir Mas Deden, karena ini kayaknya Mas Deden juga dalam perjalanan ya. Tidak apa-apa, santai aja. Ini anak saya nyetir sekarang. Anaknya nyetir. Ini sekarang pertanyaan terakhir dan juga mungkin menutup ya kan wawancara kita hari ini. Mas Dadan, kira-kira nih, kalau ini sudah 2 tahun setengah, apakah apakah menurut Mas Dadan KF itu bisa diaplikasikan sebagai lifestyle? Kalaupun iya, apa kira-kira yang bisa meyakinkan teman-teman yang menyimak video ini nanti? Silakan, Mas. Kalau saya berkeyakinan ya berdasarkan apa yang saya alami dan laksanakan ya. Jadi KF itu bagus sekali ya, terutama kalau kita bisa disiplin dengan 5 pilar ini ya. Jadi memang sumber, menurut saya ya, sumber penyakit itu pertama karena pola hidup ya, stres ya. Jadi saya akui dulu bekerja di perusahaan PMA, jadi apalagi menjadi expatriate itu stresnya berat banget ya. Sesuai dengan apa namanya, salary-nya besar tapi stresnya juga besar. Nah, sehingga sampai kadang-kadang kita tidur itu mengigau, atau itu tuh pekerjaan ya. Nah, ketika saya ber-KF, ternyata 5 pilar itu yang pertama ya stress management. Jadi ketika saya didiagnosis ada jantung, itu kan jadi stres ya. Tapi itu harus dilawan, jadi istilahnya kamu jangan perhatikan itu ya. Jadi udah kan sisi kehidupan kamu yang lain tuh masih banyak, ada hobi, kesenangan. Nah, justru penyakit itu harus dihindari. Jadi kamu udahlah jangan memikirkan penyakit itu akan jadi membebani kamu, dan kehidupan kamu nanti energi kamu habis untuk di situ. Jadi sekarang udahlah stresnya di apa namanya, dialihkan ya, jadi tidak usah stres. Yang kedua yaitu manajemen tidur ya. Tidur harus yang baik. Nah, jadi memang kalau malam ya waktunya tidur, bukan begadang, bukan bekerja. Udah. Jadi bahkan ada kata-kata Mas Tio yang bagus itu ya. Jadi kalau kamu bekerja itu sebelum asar usahakan udah selesai semua itu, tidak ada PR. Jadi setelah asar, bahkan setelah sholat maghrib atau isya, pikiran kamu tuh kepala kosong, kamu menyambut apa yang akan, impian yang akan kamu raih. Apa? Tidur. Impiannya tidur, jadi melupakan masalah semua. Ya udah itu. Nah, terus beraktivitas ya. Jadi ketika udah bangun itu beraktivitas lah, aktivitas itu ya. Jadi seperti
manusia zaman dulu, jadi kalau sebelum makan dia justru berburu dulu ya. Iya, Nah, baru betul. dimakan. Jangan makan dulu baru berburu, tidak, tapi berburu dulu baru makan. Nah, terus ya itu mengurangi istilahnya low karbo ya, karbonya diminimalisir ya, karena apapun yang ada di daging, vitamin, mineral, asam amino itu sudah lengkap sebetulnya. Bahkan saya karena baru-baru ini juga punya cucu ya, jadi bulan Juni tahun lalu tuh cucu saya lahir. Waktu itu menantu saya tuh ASI-nya belum keluar ya selama 1 hari lebih ya, pada saat itu karena besan saya itu dokter kandungan, dia bilang gini, udah Kang jangan stres katanya, bayi itu sampai 2 hari 2 malam tidak kena apapun tidak apa-apa. Kenapa? Ya kan dia ada cadangan lemak, cadangan protein. Oh saya ingat orang keto itu ya seperti itu ya, cadangannya. Jadi tubuh kita itu adalah deposit ya. Iya, jadi ada protein, ada lemak. Nah itu tidak apa-apa. Oke. Jadi pada saat itu saya tidak stres, dan alhamdulillah setelah 1 hari 1 malam lalu ASI menantu saya keluar, wah saya lega. Waduh. Nah, terus ya jadi berangkat dari situ saya kira ya sekarang saya jadi apa ya, balik lagi ya, dulu kamu belajar tentang nutrisi tapi kamu tidak laksanakan, rugi banget ya. Dulu dapat nilai A plus kok, kenapa nggak dilaksanakan? Nah, tapi ya itu mungkin Tuhan memberikan teguran ya melalui tadi sebelum pensiun harus ada medical check up dan ketemu seperti itu ya artinya ya seperti itu ya, jadi termotivasi. Yang jelas lewat teguran ini menunjukkan Tuhan sayang sama Mas Dadan. Iya. Dan dulu tuh kan kita selalu ya setelah makan pagi, kadang-kadang saya kan selalu berpikir ya, terutama untuk anak saya kalau saya libur itu ya atau di rumah, nanti makan siang apa ya, makan malam apa, itu di kepala tuh jadi beban begitu. Tapi sekarang enggak. Bahkan yang terakhir Mas Tio memberikan challenge ke saya. Pak Dadan, coba sekarang Bapak makan seafood aja, ikan aja. Itu pasti tubuhnya badannya lebih kering. Ternyata betul ya, pada saat itu saya sebelumnya kan daging macam-macam saya makan ya. Jadi waktu itu berat badan tuh 62, 61 ya. Tapi setelah saya makan ikan saja itu cepat, dalam 2 minggu itu bisa sampai 57 atau 56 kilo ya. Tapi pada saat itu ya balik lagi ya, bahwa tubuh kita itu memberitahu, oh kamu kurang nih. Jadi kok kayak keleng lagi ya. Akhirnya ya udah, oke. Ya, saya set menunya takarannya, akhirnya ya idealnya sekarang tuh 58 lah seperti itu. Jadi tadinya 85 menjadi 58. Nah, terus sekarang saya kebetulan alhamdulillah kerja dan saya punya lab atau dapur tuh di lantai 4 ya, karena saya harus memasak, membuat resep. Jadi meja kerja saya di lantai 1 tapi dapur di lantai 4. Jadi tiap hari naik turun ya. Nah, tanpa lift ya. Jadi staf saya yang masih 24 tahun, 25 tahun yang gemuk-gemuk tuh, kalau saya ajak meeting, ajak ke dapur itu, ke lantai 4 tuh ngos-ngosan mereka. Saya bilang, wah kamu kalah nih, 24 kalah sama umur 57 tahun. Ya Bapak luar biasa ya, saya amati. Terus kalau jalan juga, kalau ngomong kok Bapak kayak kereta api ini, nggak pernah berhenti. Saya bilang, saya berhentinya kalau keluar kota tuh pasti jam 7 malam. Nah udah, kalau jam 7 malam itu di kamar udah tidur. Jadi kadang-kadang staf saya ngajakin, ayo kita dugem katanya, kita karaoke. Enggak, saya lebih baik tidur, saya bilang. Dari jam 8 atau jam 7 udah dari salat isya udah tidur aja udah. Besok pagi bangun pagi
lari pagi, ya udah kita kerja seperti itu. Keren, Dan keren. tidak usah mikir sarapan apa, tidak usah, dan makan apa yang paling gampang nanti cari rumah makan Padang, ya udah cari ikan, selesai seperti itu. Keren. Wah, ini kisahnya sangat luar biasa Mas Dadan ya. Awalnya waktu kita bertelepon, Mas Dadan juga sempat cerita, tapi aku tidak menyangka sampai seseru ini ketika sudah diwawancara. Tapi seru, memang seru. Jadi umur boleh tua, tapi vitalitas masih bertahan di ABG. Iya, betul. Dan kalau diingat-ingat dulu kisahnya sama dokter jantung, kayaknya tidak perlu sampai disesali ya Mas ya. Tidak perlu, justru itu apa ya istilahnya mengingatkan atau cambuk ya bahwa kamu tuh harus lebih menyayangi tubuh kamu ya. Jadi jangan tubuh kamu itu ditimbun karbo yang banyak, lemak yang banyak. Ini yang bilang nutrisionis loh teman-teman. Iya. Tapi saya juga punya pesan, jadi dengan KF itu jangan kita juga salah kaprah. Jadi justru memakan lemak yang berlebihan, tidak. Sebetulnya ya itu balik lagi, kalau kita secukupnya ya seperti itu. Dan kalau belajar tadi tentang cara hidup manusia zaman dulu, manusia purba itu kan dia kan berburu itu sudah lebih lebih maju ya. Jadi biasanya dia kan hanya memakan ikan yang dia ada di sungai. Jadi kalau lihat bangsa Indian atau mungkin fosil-fosil, lebih banyak fosil ikan ya daripada tulang-tulang binatang yang zaman dulu ya, seperti itu. Dan kalau kita menyelami melihat ya makanan yang binatang yang merunduk ya, itu dia kan terus saja makan, dan kecenderungannya badannya itu seperti gentong ya. Tapi kalau yang makan karnivora itu berarti dia itu perkembangan otaknya tuh lebih maju. Jadi karena dia harus membuat strategi bagaimana mencari mangsa, di mana, kapan. Nah itu jadi lebih pintar ya. Jadi sebetulnya kalau keto itu lebih pintar. Dan kita makhluk yang paling mulia harusnya ya harus lebih sempurna. Itu. Iya. Oke. Ini menarik nih. Tagline-nya menarik. Iya. Thank you loh Mas Dadan ya, sudah mau sharing ya. Nggak terasa sudah mau 1 jam ini kita. Tapi sangat menginspirasi. Nggak terasa. Nanti ditunggu postingannya Mas Dadan untuk update Medical Check Lab yang terakhir ya. Karena pasti teman-teman juga sangat penasaran dengan gimana perkembangan jantungnya gitu. Siap. Jadi nanti pas Mas Dadan sudah posting, aku nanti selipin link videonya ini. Gitu. Baik. Oke. Jadi teman-teman akan dapat cerita yang lengkap. Makasih Mas Dadan. Kita nanti kalau ada kesempatan bisa ketemu di Depok, karena saya juga tidak jauh, saya di Serpong. Oke. Moga-moga kita bisa ketemu. Iya, Oke, teman-teman, terima kasih untuk stay tune-nya. Kisah yang sangat menginspirasi dari Mas Dadan Pramadi sudah teman-teman saksikan, dengarkan, simak ya. Ditunggu aja postingan beliau update tentang medical check terbarunya, tentang jantungnya bagaimana, apakah benar sudah kembali normal atau minimal tidak semakin parah. Tapi kayaknya kalau lihat umur sudah ke 57, tapi beliau justru masih fit dan umurnya terus memuda metabolismenya. Ya, jadi pastikan selalu stay tune dan jangan pernah kemana-mana, karena TFH episode Warrior edisi rekaman akan selalu ada. Oke, sampai jumpa dan dadah.